Variasi monster base di laut bahkan lebih kompleks daripada rakasa darat. Kerang besar ini jelas merupakan monster laut. Tetapi dilihat dari auranya, itu jelas merupakan raja monster dan sangat kuat. Lahir di laut dan tumbuh di laut, teknik gerakan kerang besar secara alami sangat cepat. Jadi bagaimana mungkin Yang Sui bisa mengejar? Yang Kai tidak tahu mengapa gadis kecil ini mengejar monster laut seperti itu. Tetapi sebelum dia bisa bertanya, dia mendengar Yang Xiao tertawa. Bibi kecil, jangan khawatir. Serahkan orang ini padaku. Dalam sekejap mata, tubuh Yang Xiao berubah menjadi naga putih sepanjang 3 zang, 10 meter. Tubuh naga itu tembus pandang seperti batu giok, seputih salju dan tanpa cacat. Pemandangan yang indah untuk dilihat. Setelah mengungkapkan bentuk aslinya, Yang Xiao berubah menjadi seberkas cahaya putih dan mengejar kerang besar dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada kerang besar. Meskipun Yang Xiao bukan naga air, begitu dia memasuki laut, dia seperti harimau yang kembali ke gunung dan hutan. Di laut yang luas ini, hanya ada sedikit makhluk yang bisa lebih cepat dari naga. Dengan dia mengejarnya, tidak mungkin kerang itu bisa melarikan diri. Saat dia mengejar, Yang Xiao berteriak, "Yang di depan, tolong tunggu. Kami punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu." Kerang raksasa laut menjawab, "Dari mana bocah kecil ini berasal? Berani mengejar kakekmu? Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, segera hentikan atau kakekmu akan memakanmu." Nada suaranya sangat galak, tapi dia berlari lebih cepat. Yang Xiao sangat marah. "Bajingan, kamu mencari kematian." Dia membuka mulutnya dan meraung. Kecepatannya meningkat secara dramatis. Dia mencoba membujuk lam monster Rache dengan kata-kata yang baik. Tetapi siapa yang mengira dia akan memprovokasi niat jahat pihak lain? Bahkan jika salah bagi mereka untuk mengejarnya, monster kerang yang menyebut dirinya seorang kakek ini terlalu berlebihan. Lagi pula, dia adalah anggota ras naga. Dan sekarang dia telah memanifestasikan bentuk asli ras naganya. Ras-ras mana yang berani menyebut diri mereka kakek di depannya? Terlebih lagi, ayah angkatnya, Yang Kai ada tepat di belakangnya. Bukankah monster kerang ini juga mengutuk ayah angkatnya? Satu naga dan satu monster kerang. Yang satu mengejar yang lain di laut, dengan cepat menghilang. Yang Kai merenung sejenak tetapi tidak mengejar mereka. Bukannya dia tidak bisa mengejar mereka. Dengan hukum luar angkasa. Jadi bagaimana jika mereka berada puluhan ribu kaki di bawah laut? Jika dia ingin mengejar mereka, dia hanya bisa berteleportasi beberapa kali dan menghalangi jalan mereka. Alasan mengapa dia tidak mengejar Yang Xiao adalah karena dia ingin melihat kemampuan Yang Xiao. Di Flowing Time Temple, Yang Xiao telah menyalahgunakan Raja Angin seperti anjing. Tetapi pada saat itu, Raja Angin sudah menjadi panah di akhir penerbangannya dan telah kehilangan kendali atas jam pasir yang tak ada habisnya. Jadi itu tidak kesepakatan besar. Sekarang dia telah bertemu dengan monster laut. Kemampuan Yang Xiao dapat diukur. Namun, dia masih mengirimkan gumpalan Divine Sense-nya kepada Yang Xiao. Jika bocah kecil ini benar-benar tidak cukup kuat, sebagai ayah angkatnya, dia secara alami harus berjuang bersamanya. "Kenapa kamu mengejarnya?" Yang Kai menoleh ke Yang Sui dan bertanya. Mata Yang Sui berbinar. Monster kerang memiliki peninggalan guru terhormat di atasnya. Jadi kemungkinan besar itu juga kerangka. Yang Kai mengangkat alisnya. Ketika dia menerima pesan Yang Sui, dia mengira dia telah menemukan sesuatu. Tetapi setelah mendengarkan penjelasannya, dia menyadari bahwa dia benar-benar menemukan sesuatu. Orang lain mungkin tidak dapat mendeteksi aura aneh dari monster kerang. Tetapi Yang Sui, sebagai murid dari Kaisar Agung Flowing Time dan seorang pembudidaya teknik rahasia Kaisar Agung, mampu mendeteksi aura monster kerang ini dari sebuah jarak. Aura ini sangat tersembunyi, dan hanya mereka yang mengolah Time Force yang bisa mendeteksinya. Yang Xiao juga memperhatikan ini ketika dia tiba, jadi dia bahkan tidak bertanya sebelum langsung mengejarnya. Qiongqi senang dan sedih pada saat yang sama. "Tuan kecil, apakah kamu yakin?" Dia senang bahwa benar-benar ada sisa-sisa Kaisar Agung di laut ini. Tetapi dia juga sedih bahwa setelah tuan lamanya meninggal, dia meninggal tanpa mayat yang lengkap. Raja Angin telah memperoleh kerangka dari Pulau Stay atau Go. Monster kerang juga memiliki kerangka di tangannya. Dan tulang-tulang lainnya mungkin berserakan. Bagaimana mungkin Swear berani ceroboh tentang masalah tuan yang terhormat? Yang Sue berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Karena dia bisa memastikan bahwa monster kerang memiliki peninggalan Kaisar Agung yang berlalu waktu. Dia akan mengejarnya. Setengah hari kemudian, Yang Kai mengangkat alisnya dan tersenyum. Mereka sudah berhenti. Dia telah menempelkan Divine Sense-nya ke tubuh Yang Xiao. Jadi dia agak bisa memahami situasi di sana. Pada saat ini, Yang Xiao jelas telah berhenti dan mungkin mengejar klam monster. Tetapi Yang Kai tidak tahu situasi yang sebenarnya. Apakah itu konfrontasi atau perkelahian?
Dia harus pergi dan melihat. Dengan mengguncang ki iblisnya, Yang Sui, Qiongqi, dan Liu Yan sepenuhnya terbungkus. Yang Kai kemudian mengaktifkan kekuatan Space Spirit Beat-nya, menyebabkan Space Loss-nya melonjak saat dia langsung tiba di samping Yang Xiao. Mereka tidak berkelahi, mereka sedang berkonflik. Di luar aula yang megah, penghalang cahaya mengelilingi aula. Aula itu tidak terlalu besar, hanya dalam radius sekitar 1000 meter. Pada saat ini, di depan aula, seorang pria pendek menatap tajam keluar. Pria ini memiliki lengan dan kaki pendek, kepala besar bertumpu pada tubuh bagian atasnya, dan dia tidak memiliki rambut di kepalanya. Lehernya juga pendek, membuatnya terlihat cukup lucu. Yang lebih lucu adalah bahwa di kedua sisi pria ini ada dua kerang. Sekilas, kedua kerang ini seperti dua sayap. Tak perlu dikatakan, pria pendek ini adalah monster kerang yang dikejar Yang Xiao. Di dasar laut, aula yang megah seharusnya menjadi gua mansion miliknya. Di belakang monster kerang, ada lebih banyak lagi monster kerang. Ada pria dan wanita di antara monster kerang. Para pria seperti dia, kepala mereka bersinar dan sosok mereka pendek. Sementara para wanita semuanya cantik seperti bunga. Rambut indah mereka tertiup angin. Sosok mereka tinggi dan anggun. Kedua kerang di sisi mereka sedikit terbuka, seperti sayap asli. Meskipun mereka berdua kerang, pria dan wanita itu tampaknya bukan spesies yang sama. Ada lebih dari 100 monster kerang, tetapi tingkat kultivasi mereka semua berbeda. Yang terkuat tidak diragukan lagi adalah yang dikejar Yang Xiao barusan. Yang tersisa adalah monster general, monster commander, dan monster soldier. Ada juga beberapa monster kerang yang baru lahir bersembunyi di kulit kerang mereka, mengintip dengan rasa ingin tahu. Banyak pasang mata menatap Yang Xiao. Klam monster jantan semuanya melotot marah. Sementara mata indah klam monsters betina menyala saat mereka menatap Yang Xiao. Pondasi Yang Xiao cukup bagus. Dia telah menunjukkannya ketika dia masih muda. Dan sekarang setelah dia dewasa, dia bahkan lebih menakjubkan. Jika seseorang menggambarkannya dengan satu kata, itu akan menjadi indah. Yang Kai belum pernah melihat pria secantik itu sebelumnya. Tetapi dia masih memiliki aura kepahlawanan seorang pria yang bisa menarik perhatian wanita. Sebagai putra penatua besar dan penatua kedua Pulau Naga, ditatap oleh begitu banyak pembudidaya monster race wanita membuatnya memerah. Ketika Yang Kai dan yang lainnya muncul, wajah Yang Xiao semerah pantat monyet. Matanya melesat kemana-mana. Tidak tahu kemana harus mencari. Jadi saat Yang Sui muncul, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah kamu terluka?" Yang Xiao mengangguk. "Tidak, tidak. Kami belum bertarung." Yang Sui tidak mengerti. "Lalu mengapa wajahmu memerah dan darahmu mendidih?" Wajah Yang Xiao menjadi lebih merah dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Berharap dia bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Yang Kai memandang Yang Xiao dan kemudian ke klam monster dan tidak bisa menahan tawa. Itu bukan salahnya. Hanya saja monster kerang betina mengenakan terlalu sedikit pakaian. Masing-masing hanya menutupi bagian vital mereka, memperlihatkan kulit putih salju dan kaki mereka yang panjang dan indah. Yang Kai tahu bahwa jika dia melihat pemandangan seperti itu ketika dia masih muda, darahnya akan mendidih. Meskipun Yang Xiao telah berkultivasi di kuil selama lebih dari 500 tahun, dia belum pernah melihat pemandangan sebesar itu sebelumnya. Berusia 500 tahun, bagi Dragon Rache, dia hanyalah seorang anak kecil. Dia belum pernah melihat kecantikan yang begitu mempesona di depannya. Melihat senyum aneh Yang Kai, Yang Sui diam-diam mengamati barisan monster kerang dan dengan cepat bereaksi. Memelototi Yang Xiao dengan kecewa sebelum beralih ke monster kerang terkemuka dan berkata, "Murid Flowing Time, Yang Sui, menyapa senior. Bolehkah saya tanyakan bagaimana saya harus berbicara dengan senior?" Petik 2. Perjalanan ini adalah untuk meminta peninggalan Kaisar Agung. Jadi Yang Sui tidak menyebut dirinya sebagai murid Istana Surga Tinggi, melainkan sebagai murid Flowing Time. Tidak ada permusuhan antara dia dan monster kerang ini. Jadi jika dia bisa menghindari konflik, dia akan mencoba yang terbaik untuk tidak melakukannya. Terlebih lagi, keluarga klan monster ini memiliki tua dan muda. Jadi jika mereka benar-benar bertarung, bisakah dia membunuh mereka atau tidak? Akan lebih baik jika mereka bisa menyelesaikan ini dengan damai. Saat Yang Sui berbicara, monster kerang itu meliriknya dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mendengus. "Kamu anak nakal. Mengejar raja ini saat kita bertemu." Ketika dia baru saja dikejar, monster kerang berbalik dan berlari. Bahkan tidak melihat seperti apa Yang Sui, tetapi mengetahui bahwa itu adalah seorang wanita yang mengejarnya. Sekarang setelah dia melihatnya, dia secara alami mengenalinya. Yang Sui tersenyum ringan. "Senior, maafkan tindakan tergesa-gesa saya." Monster kerang sangat marah. "Laut ini sangat besar. Mengapa kamu mengejarku?"
Apakah kamu pikir raja ini mudah diganggu? Mengatakan demikian. Ia mengangkat tangannya dan berkata, raja ini melarikan diri bukan karena aku takut padamu. Tetapi karena aku tidak ingin membunuhmu. Tetapi kalian benar-benar mengambil 1 inci dan datang jauh-jauh ke pintuku. Kamu benar-benar sudah keterlaluan, apakah kamu percaya raja ini akan memakanmu sekarang? Yang Sue dengan cepat menjawab. Kebajikan Great King benar-benar mengagumkan. Gadis kecil ini tidak bisa cukup berterima kasih. Tetapi memang ada alasan mengapa dia mengejar Great King. Tolong maafkan dia. Alasan, monster kerang menyilangkan tangannya di depan dadanya dan memasang tampang arogan yang tak tertahankan. Apakah ada alasan untuk mengejar seseorang? Katakan padaku alasannya. Yang Sue dengan sopan menjawab, saya ingin meminta sesuatu kepada Raja Agung. Yang Xiao mendapatkan kembali ketenangannya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, serahkan benda itu dan kita akan berbalik dan pergi. Kami tidak akan mempersulitmu. Begitu dia selesai berbicara, suasana di sisi monster kerang tiba-tiba berubah. Mata monster kerang betina yang mengagumi Yang Xiao tiba-tiba menjadi dingin saat mereka menatapnya dengan dingin. Monster kerang jantan. Di sisi lain, semua memiliki ekspresi dingin dan menyeramkan di wajah mereka. Monster kelam terkemuka terkekeh, meminta sesuatu. Yang Sue menjawab, Raja Agung dapat yakin, kami tidak memintanya begitu saja. Kami hanya akan melakukan pertukaran. Raja Agung pasti akan puas. Sebelum dia bisa selesai berbicara, pemimpin monster kerang berteriak dengan marah. Jangan bahas masalah ini lagi. Melihat wajah cantikmu, raja ini memutuskan untuk bersikap lunak padamu. Tapi aku tidak menyangka kamu memiliki ambisi liar seperti itu. Kalian semua, menyingkir dari jalanku. Kembali ke tempat asalmu. Atau raja ini akan membuatmu mati dengan kematian yang menyedihkan. Petik 2. Ketika batasan gua dibuka, monster kerang bersembunyi di dalam dan berbicara dengan keras. Tidak menunjukkan tanda-tanda pencegahan. Yang Sue mengerutkan kening. Apakah Raja Besar salah paham tentang sesuatu? Kami. Kesalahpahaman apa? Klamo Center meraung. Tidak memberi Yang Sue kesempatan untuk berbicara sambil melambaikan kedua tangannya yang pendek. Cepat dan enyahlah. Tidak baik membuat marah raja ini.